Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah materi terkait dengan komputer. Kita akan bicara jika struktur komputer seperti itu, lalu kenapa kita masih memiliki isu terkait dengan performance, utamanya dalam melakukan eksekusi dari sebuah perangkat lunak. Baik, jadi ketika kita bicara bahwa performance komputer itu sudah jauh melebihi dari awalnya yang terutama ada di IBM mainframe di tahun 2015. Nah, kita bicaranya adalah lalu sekarang bagaimana posisi kegunaan komputer sekarang. Even desktop application atau komputer yang ada di desktop Anda itu sudah bisa melakukan yang namanya image processing. Ada beberapa yang bisa melakukan yang namanya 3D rendering, speech recognition, video conferencing, seperti hal yang kita lakukan. Jadi untuk melakukan ini semua tidak dibutuhkan lagi yang namanya special purpose hardware, tapi cukup hanya menggunakan sebuah yang namanya desktop application saja. Nah, ketika kita lihat memang banyak, tidak hanya peran dari yang namanya computer systems, tapi kita bisa melihat bahwa ini performance komputer as a whole, baik secara komputernya, networknya, database processingnya, hingga backend yang ada di cloud services. Performance ini semua due to the fact that karena kecepatan dari mikroprosesor. Jadi ada 5 teknik yang umum digunakan di dalam melakukan speeding up di sisi mikroprosesor. Yang pertama adalah pipelining ini. Jadi Anda bisa bayangkan pipelining itu adalah, kalau kemarin saya jelaskan bahwa prosesor itu ada sekian banyak fase, kurang lebih 4 sampai 5, bergantung nanti di literatur. Jadi ada yang melakukan fetching data, lalu ngeload instructions, lalu akan melihat bahwa apakah instructionnya perlu didecode atau tidak. Jika didecode perlu additional data sebagai operator atau tidak. Nah, ini akan membutuhkan yang namanya cycle. Nah, pipelining itu prinsipnya adalah kalau saya sedang mengeksekusi sebuah instructions, maka sebenarnya saya bisa ngeload next instructions. Nah, ini akan meningkatkan kinerja dari mikroprosesor atau computer system as a whole relatively significant. Lalu ada branch predictions, ya sama ya, menebak. Jadi yang ditebak ini, kalau ini ada if, kira-kira most of the cases mana yang harus di fetch dulu instructionnya. Kalau superscalar executions itu lebih lagi ya. Jadi kalau kita bicara pipelining tadi, dalam satu pipeline Anda bisa melakukan sebuah eksekusi, beberapa fase dari eksekusi, ada yang menginterpret, ada yang nge-store, ada yang nge-fetch. Nah, dari superscalar Anda bisa nge-branch sehingga Anda bisa punya beberapa pipeline. Data flow analysis itu juga menentukan, salah satunya tekniknya adalah, oh saya sudah melakukan eksekusi ini dan ada data nama dari pengguna. Kalau gitu saya mendingan menjalankan instruksi yang ini karena kebetulan dia juga butuh variabel nama pengguna. Yang ini bisa di-delay, bisa di-postpone sedemikian hingga tidak dibutuhkan untuk di-load lagi. Jadi data flow analysis memastikan bahwa I/O atau operasi memori atau operasi I/O in general itu sebisa mungkin data yang sudah naik ada di hot memory, baik itu di cache atau di RAM, itu segera dieksekusi. Jadi jangan mudah melakukan page fault ya, ditulis lagi ke virtual memory yang ada di secondary disk dan kawan-kawan. Lalu ada speculation executions, jadi serupa dengan yang namanya branch predictions ya. Jadi ini mencoba menebak kira-kira hal eksekusi ini akan dilakukan atau tidak. Nah, itu bisa dilihat dari source code. Nanti kita bisa lihat walaupun program counter bilang masih line nomor 5, dia bisa melakukan beberapa spekulasi dari executions yang ada di depan yang tidak membutuhkan hasil eksekusi dari line nomor 5 itu. Walaupun sekali lagi branch predictions, speculation execution belakangan itu mempunyai isu, kalau kalian bisa baca, secara keamanan ya. Tapi itu bahasan dari yang lain. Nah, ketika kita bicara terkait dengan itu, lalu pertanyaan pertama adalah, betul bahwa yang namanya basis sebuah mikroprosesor itu cepat, tapi kecepatan dari mikroprosesor itu sangat bergantung dari kecepatan bagaimana data itu dibawa ke prosesor. Anda bisa bayangkan otak Anda begitu cepat, tapi tangan Anda untuk menulis ujian itu sangat lambat, sehingga Anda bilang saya nggak sempat nulis, padahal sudah selesai di kepala.
Oke, hal itu sama terjadi di komputer. Terutama banyak sekali yang terkait dengan operasi I/O, dan bukan hanya operasi I/O di hard disk, even yang namanya RAM di RAM, main memory, itu punya kecepatan sampai mungkin 1000 kali lebih lambat daripada cache yang ada di dalam prosesor. Oke, lalu strateginya gimana? Pertama adalah bagaimana kalau melebarkan dari yang namanya penggunaan dari memori ini. Oke, nah melebarkan ini maksudnya seperti apa? Nah, ini kita bisa bicara bahwa kalau dulu tuh opcode itu 8 byte, sekarang itu sudah trennya kan 64. Jadi satu kali fetch Anda punya 64 data. Jadi dulu harusnya opcode dan operan itu di fetch 2 kali, oke, karena strukturnya kan gitu ya. Jadi ada opcode-nya seperti apa, operannya. Ini bisa di fetch sekali. Nah, ini wider instruction set itu penting sehingga operasi terhadap memori itu reduce. Lalu yang kedua adalah menyediakan memori yang lebih bagus secara hierarkikal dan semakin dekat dengan prosesor. Nah, ini inisiatif yang lain yang digunakan agar data yang dibutuhkan sama prosesor itu bisa dilakukan. Lalu proses buffering dilakukan di cache. Ini juga hal yang menarik, oke? Sehingga kebutuhan dari prosesor itu bisa disediakan dan bukan lalu prosesor itu idle. Oke, walaupun prosesor idle nunggu data sekarang itu, maka biasanya operating system akan otomatis mereschedule mengerjakan task dari thread yang berbeda. Oke. Dan yang terakhir mungkin beberapa adalah bandwidth-nya. Makanya kita bicara ada yang namanya bus, ada yang data bus, ada yang memory bus. Nah, mereka masing-masing punya kekuatan. Jadi bukan hanya diperlebar, tapi clock speed-nya dipercepat supaya data yang dibutuhkan oleh operator di dalam CPU itu dapat tersedia lebih cepat. Nah, ketika kita melihat perbandingan dari data rate dari operasi I/O devices ini, Anda bisa lihat bahwa beberapa devices itu memang lambat. Jadi kalau kita menunggu user input itu kan bandwidthnya pasti kecil. Oke, besar kemungkinan CPU usage-nya jadi rendah karena dia menunggu data tersedia di buffer. Oke, karena itu Anda bisa melakukan optimasi untuk mengerjakan, komputer melakukan optimasi dengan mengerjakan hal-hal lain di luar itu. Nah, berikutnya kita melihat inisiatif bagaimana sebuah komputer itu berusaha dipercepat. Tadi kita bicara di sesi memori. Kalau kita bicara di Moore's Law, George Moore itu prinsipal dari Intel bilang bahwa setiap tahun itu jumlah transistor itu akan double. Nah, ini kita bisa lihat itu. Selain itu, mereka melakukan yang namanya increase hardware speed. Nah, ini harus ada nih. Jadi kenapa bisa di-increase seperti itu? Karena mereka akan berusaha melakukan shrinking dari ini ya. Bayangkan aja yang namanya chip itu ukurannya ya sebegitu, tapi dengan cara clocknya dipertinggi, maka ukurannya juga bisa diperkecil. Kalau ukurannya diperkecil, maka jumlah transistor, jumlah logic gate yang bisa ditaruh itu bisa lebih besar. Konsekuensi dari kecilnya itu propagation signal jadi reduction, jadi sehingga signal itu cepat nyampe ke core yang lain dan kawan-kawan. Lalu melakukan increase dari size. Dulu yang namanya case itu cuma hanya ada satu prosesor case. Lalu kita mengenal L1 case, L2 case, karena itu habis itu nanti ada L3 case karena kita sekarang bekerja kebanyakan menggunakan yang namanya multi-core. Terkait dengan case, ini ada hal yang penting juga untuk diperhatikan karena semakin banyak case yang disusun untuk dedicated ini, maka latency terhadap data yang dibutuhkan semakin rendah. Karena akhirnya kita bisa bilang bahwa ada virtual memory, ada dynamic memory atau main memory, lalu L3 case, L2 case, L1 case, nanti ada data yang itu langsung diproses, sebenarnya langsung di registers. Oke. Nah, increase dari jumlah prosesor, increase jumlah cores, increase dari speed, dan increase dari jumlah cases itu impose requirement baru bahwa yang namanya speed executions dan parallelism itu jadi hal yang penting buat meningkatkan kinerja dari sebuah computer systems.